Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama junnatan wa musababan ilal jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd, hadratul muhtaramin, sadatinal alawiyyin, para habaib yang saya muliakan, saya takdimi, Al-Habib Muhammad bin Abbas bin Sya'u Bakar bin Salim, dan para habaib selain, para asatid, para cakancah jamaah solawat majlis inat. Mudah-mudahan kaulah sareng ajunan sedaja tetap ngaole ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, ngaole maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ngaole taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sobung tujuan lain kaulah sareng ajunan sedaja hadir dek kadinto kenangan dengan satu niatan iki kak dinto bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngarep syafaatah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngarep pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh kelek ojon terus kan ki, nek keman nyaman nang compok biko biyen kok rokokan kan ki. Kol sewolo maten demar wah. Salam Muhammad. Kula berangkat kelek pucuk terus dapatkan gaman ya. Dapatkan genting tak pati terus. Kula sepedaan dari Geraksan, sepedaan. Bek telat bolan berangkat. Dapat genting gaman ya. Berentol kasak terus ambuh kula Indomaret sekejap. Nah, kebetulannya bijas hujan terus telapes pun. Insyaallah tak becat. Sokonek kun ngane. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini menjadikan turun juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadir kaula sareng ajunan saja dicatat amal ibadah kalaban Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf juga beliau mengatakan, man qama bi hurmati Rajab wafaqahullahu lil qiyam bi hurmati Sya'ban, wa man qama bi hurmati Sya'ban wa man qama bi hurmati Sya'ban watahullahu lil qiyam li hurmati Ramadan, wa man qama bi hurmati Ramadan hafidahullahu min Ramadan ila Ramadan wa ballagha ma balau ahlal mahabbah wal irfan wal ihtiram. Al-Habib Muhammad bin Hadi Asy-Syeghaf, beliau makbarahnya berada di kota Seun dekat dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan, man qama bi hurmati Rajab, barang siapa yang menghormati bulan Rajab, pasera-sera orang yang menghormat, yang beribadah di bulan Rajab, maka orang tersebut akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada bulan Sya'ban. Dan barang siapa yang menghormati bulan Sya'ban, makanya kaula sareng ajunan saja badae dalam bulan Sya'ban, yaitu bulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bulan Sya'ban neka dianjurkan untuk memperbanyak membaca solawat. Karena Rajab neka syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Wa Ramadan syahri, Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Maka banyak daripada orang-orang
yang melalaikan di dalam bulan Sya'ban ini adalah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam nanti kaulah serang ajunan saja, keluarga kaulah serang ajunan saja, tetap diberikan istiqomahan untuk memperbanyak membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wasilah yang paling mudah, wasilah yang paling gampang, wasilah yang mempercepat atau memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena berkat solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena ibadah kita. Napa sih yang buakin ibadah kaulah serang ajunan saja? Napa boleh para Ramadan nih kah? Anki. Puasa kadang lah angki saya kuat kan kadang kan boleh ki ada puasa anda adanku. Mak cek lep sekali puasa anda adan. Tedung tak napa saren bon mian. Saya laku berak nih kah saya kebetulan para buteretan. Saya laku berak nih kah. Tapi dengan keteguhan keimanan di bulan Rajab beribadah kepada Allah, di bulan Sya'ban beribadah kepada Allah, dan disampaikan di bulan Ramadan agar supaya tetap semangat, tetap sehat di bulan Ramadan. Maka siapa tepak nih kah kalau sedang ajuan saya niat aslihin niyah, petepak niat ketika masuk bulan Ramadan. Ketika seorang bekerja berat, ngocak binen kalagen, ben paasa laku kak, siapa ben laku bekton ngecor ya, ngecor apaan ku, buat kuat tah, boh niat le, kok men niat lillahi taala kuat, nah ini kasih bener. Tapi mon saya lagi ngocak, ya mon deng, ya kok bahasa ya mon panas le, itu aku kuat, tak apa sih pak, ini kan niat pun salah. Maka aslihin niat, tepat niat. Perkara di tengah perjalanan Ramadan siang kalau cek tak kuat, mun tak nginum ingat si mati ya, maka betal. Tapi pun ki kuat, tapi pun orang niat tak ongku, insya Allah paringen kuat kalau ben Allah Subhanahu wa taala. Maka aslihin niat, tepat niat kada. Maka saya paling banyak pahala nane kepada para tretan. Saya laku berek. Mun kun laku na tedung main HP main game ki kuat bung kun pasak. Kan ki. Saya kebetulan ni saya laku berek. Katia terminal dari kantor terminal. Pedagang asongan, tukang jualan keliling asa. Kan ki. Kondektur, supir. Ini kemunta beri keimanan kalaban Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan keteguhan di dalam hatinya, maka tak kira bahasa. Cina rajo kita tahun datang berpasaan boleh. Iya mon kejepo, mon tak kejepo, lober. Kan nih. Orang yang celaka adalah bukan orang yang tidak mendapatkan bulan Ramadan. Orang yang celaka adalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan. Akan tetapi di akhir Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis ketika malaikat Jibril matur dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Sungguh celaka, sungguh rugi orang-orang yang mendapati bulan Ramadan. Kejepo umur bulan Ramadan akan tetapi di akhir Ramadan tak seporah kalaban Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Yang dalam Ramadan kita abasa. Di malam harinya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikah kaulah serang ajunan istilahnya, kesempatan ketika memasuki bulan Ramadan, persiapan bulan Ramadan, maka yang harus kita persiapkan adalah yang pertama aslihin niyah. Pak niat kaulah. Niat bismillah engkau pasah sebulan penting. Sebulan, 1 bulan penuh. Perkara dikian di tengah perjalanan sakit, di pertengahan Ramadan bagi perempuan dalam haid atau yang lain-lain ini urusan lain. Yang penting niat puasa 1 bulan penuh. Dan juga dianjurkan di dalam fikihnya dianjurkan kata Imam Malik ketika awal Ramadan nih para Rabu Bartretan, awal Ramadan besok pagi puasa, malam kan terawih nih kan malam terawih ambian niat puasa 1 bulan penuh.
Niat puasa 1 bulan penuh. Bahasa Arab Ustaz, bahasa Madhurah, bahasa Inggris terserah. Niat apanya mana? Puasa 1 bulan penuh. Kenapa? Ketika seseorang nekat takut kelepain, naman manusah kan gitu. Mahallul khoto au nisyan, manusia ini kan tempatnya salah, tempatnya tak ada orang yang tak salah sekali tak sobung kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini pasti beda salah nah, pasti beda lupa nah. Takon kelakuan nah lupa tak niat maka puasanya tetap jalan. Ini menurut pendapat Imam Malik, tapi tetap wajib niat setiap hari. Ketika berbuka, niat, macam niat. Ketika lastari terawih, kan gitu, macam niat puasa. Ketika mau sahur, tetap niat. Makin lembian niat dalam semalam kalau 1 sekali tak apa kan? Takut kelepain kan sini kan? Maka penting aslihin niat, perbaiki niat. Maka insya Allah ketika dia sudah niat di awal Ramadan, ketika di pertengahan takut lebihnya serebek pikiran apa kan sini kah? Nyari bekal tak tuli nemu kan sini kah? Kan keliling mandaman tak tuli nemu cuduna. Kan sompek kadang. Masa orang kok telasan iki entar nemu tandik bekal. Kan gitu kan sini kan banyak orangnya. Sampai 3 kali lebaran kan Bang Toyib tak mau nemu kan sini kah? Kan tapi karena kan sampai kelepain tak niat. Ketika lupa tidak niat maka puasanya tetap jalan. Tapi mon awal Ramadan biar tak niat nega 1 bulan penuh, maka ketika lupa tidak niat maka batal puasanya. Tak sah puasanya mon tak niat. Tapi niatnya benih sekarang, bukan sekarang niatnya. Oh tidak, niat sekarang tak bisa. Malam Ramadan, awal Ramadan niat. Makanya dia kelepain. Dan juga biiksari taubah. Ketika hampir memasuki bulan Ramadan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang paling penting ketika memasuki bulan Ramadan cari ilmunya di bulan Ramadan. Ilmu apa? Ilmu tentang puasa. Bagaimana hal-hal yang membatalkan puasa, bagaimana hal-hal yang kemakruhan di dalam puasa, syarat rukunnya di dalam puasa, sunnah-sunnahnya apa yang ada di bulan Ramadan. Maka itu darusan, tadarus kan ini ke sunnah, baca Al-Quran. Karena ada 4 golongan yang tidak akan, jasadnya tidak akan dimakan oleh ulat, ada 4 orang. Saya pertama hafidul Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang ahli Al-Quran. Maka kita hafal pian sering baca Al-Quran, mereka juga jasadnya tidak dimakan oleh ulat. Dan juga siapa lagi yang kedua? Adalah orang yang mati dalam keadaan syahid. Pian ntar ke Palestina, dobak kasak kena ngebom pian. Kan nih. Tahu saya pandai mati syahid. Benih demo mon orang demo lain karo demo serotoro nagi beres serotoro nagi. Ya bagus sebenarnya tak napa. Tapi benih mati syahid mon seumpama kening tembak benih mati syahid. Mati palang ya man. Kan gitu. Maka polana mosone benih orang kafir. Mon Palestina bi Israel jelas-jelas musuhnya kafir. Yang mati syahid itu memang memerangi orang kafir. Yang memang orang kafir tersebut adalah memerangi orang Islam. Bukan kafir yang kafir dhimmi, bukan. Beda lagi kafir dhimmi, kafir yang dilindungi oleh agama Islam. Maka orang kafir, orang yang selain Islam berada di dalam lingkungan orang Islam, insya Allah itu aman. Asyik kebetulannya ke para Rabu Badretan, orang Islam saya sekonek berada di dalam lingkungan orang-orang kafir kasih kebetulan. Maka yang jelas agama yang paling toleransi, agama yang paling bagus, yang paling betul, innad dina indallahil Islam. Aman, selamat. Kan ini. Senomor 3 yang kika dinto yang jasadnya tidak dimakan oleh
ulat ya adalah serah ahli orang yang muadzin. Orang ahli adan. Ki adan kini kujam ki ya bener pas sokor adan pasaan keburu sia buka kon lema adan oh bahaya nih. Kudu tegu kada nih kan sini kah. Nah, jangan moro-moro adan ben seroben, lihat waktunya. Maka ketika muadzin tidak melihat memang betul-betul masuk waktu maghrib dia kurang 2 menit adan kada keburu tak kok tak melo bukaan tak melo dikian mun tak adan kada kan sini. Nah nika tak oleh. Si adan nika salah. Melo tuh sana bengke karena belum masuk waktunya maghrib sudah adan duluan. Nah, makanya harus betul-betul tahu waktu-waktunya. Ketika seseorang nika baratretan, maghrib kurang semenit nginom kada, batal lah punten. Batal puasana. Seorang perempuan puasa dari pagi hampir maghrib kurang 1 menit, adzan maghrib kurang 1 menit keluar darah haid. Batal lah batal? Batal puasanya. Sama seperti orang yang berbuka puasa. Maka tetap disunnahkan yang namanya ta'jilul fitir, menyegerakan berbuka. Ini sunnah menyegerakan, tapi harus dalam keadaan yakinan, harus yakin kalau sudah masuk waktu maghrib. Mun kita yakin tak oleh buka kada. Kalau sudah yakin oh ini sudah jelas ngiding radio, mungkin kalau di Keraksan itu radio Ahbabul Mustafa, radionya Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor, Ahbabul Mustafa, juga ada radio NU ada di situ. Nah, itu kadang. Jadi radio rekun saya diin Ramadan meleleh. Ramen radio itu coba Ramadan. Kalau sekarang sudah medianya sudah lebih canggih lagi, sudah ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok dan sebagainya. Ya, cara kelacer. Maka kita harus juga bisa memilih. Nah, dan juga ada tambahan di situ, itu kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, ada tambahan satu yang jasadnya tidak dimakan oleh ulat adalah ahli sholawat. Alhamdulillah kaulah serang ajunan saja istiqomah setiap hari Jumat, bahkan ada yang setiap hari, bahkan yang ada yang 2 minggu sekali. Pokoknya maksudnya tidak pernah kosong lisan kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sungguh beruntung orang-orang yang ahli solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah para rabu para tretan Rasulullah tak kira kelopahin. Kaulah serang ajunan saja neka hadir di dalam majlis inat neka pun di orang dalam. Nggih, sera orang dalam. Yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh ahli solawat masuk. Bertanya ki malaikat Jibril. Saya rembian. Siapa nyuruh masuk surga banyak? Boh, ya pakon Rasulullah kulo suruh masuk. Boh, iyalah masuk. Boh, siapa nyuruh ban? Si Abu Bakar bin Salim suruh masuk surga kulo. Masuk. Padan orang ngirim napa osom napa kato? Jagung. Osom jagung napa? Jagung tak pati mapan jagung banyak kapang Andi. Tapi di kancen dalam gudang. Tukang nembeng kannya nah. Lebat budian bila. Cek lebat adaan. Karena nang ban tak pati mapan je. Ya amalah kau lu serang ajunan sudah aja tak pati mapan kia. Tapi karena di orang dalam kan ki. Nah, dekengane pusat di orang pusat nih kan ki. Di orang dalam lebat budi lah. Masuk lebat budi karena di kancah tukang nembeng. Tanya ki bicara kena. Boh, terima bisa masuk ya. Siapa sih masuk? Kanyan gulan ya ke bos masuk tapi tetap masuk. Mudah-mudahan kaulah serang ajunan saja tetap yang kes kalaban Allah Subhanahu wa taala oleh syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ siapkanlah ilmu. Apa? Ya belajar di dalam kitab fikih disebutkan. Banyak biasanya di pesantren ada di situ ada pondok Ramadan atau sebelum-sebelumnya ada
ya apa? Atau di dalam kitab pasti ada itu syarat rukunnya. Kalau enggak, kalau memang mau dilihat di YouTube banyak itu. Tapi harus pilih. Nah, kudu bisa mele para rabu batretan. Coban seroben, makin nang YouTube. Oh, can ustad itu mak begini-begini. Ziarah kubur can tak oleh, anu tak oleh, boh. Itu dharma. Nah, itu bahaya, lihat dulu. Nah, makanya cari yang betul-betul yang satu frekuensi. Apa? Yang kikan itu angki para habaib, lalambana para habaib. Habib Taufik, Habib Hasan, Habib maksudnya Habib Malang, ini kan Darul Hadis, Dalwa, karena betul-betul Habib Segaf Baharun, juga Buya Yahya itu kan ya, Buya Yahya banyak itu yang jelas itu. Nah, maka harus pinter-pinter memilih, tidak sembarangan. Kadang oleh kiriman dari kanjana, kiriman apa tentang video-video pendek tentang ceramah-ceramah, terus kirim, tak tahun saya ceramah tepaga bukan yang satu aliran dengan kita, itu yang bisa membahayakan situ. Makanya harus kita makanya kata Habib Abu Bakar Al-Masyhur ya, Habib Abu Bakar Al-Dani, beliau mengatakan ada 3 cara untuk menghadapi dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Cukup dokter. Beb. Ya Beb. Terus Beb. Dikit aja. Polan lah kol berapa ini? Kol sanga ya. Beda 20 menit pun. Beda. Segecek pun tak birabit. Karena kulit perjalanan jauh ke dak temor mar. Tak kok ojen terus boleh mar. Kata Pak Keprai bahaya. Salah Muhammad. Lep rey. Angkimon pada daerah kanto saya kening seperen. Sobung saya sepernah. Salah Muhammad. Okay. Ada 3 cara untuk menghadapi dahsyat fitnahnya di akhir zaman. Kata Habib Abu Bakar Al-Masyhur, yang pertama at-talaqi. Yang pertama kita harus at-talaqi. Apa itu at-talaqi? Yaitu belajar dari seorang guru yang mempunyai sanad, yang jelas sanad keilmuannya. Alhamdulillah, kalau serang ajunan saja ngaji majelis inat, kita berguru kepada Habib Muhammad Abbas, dan juga kita berguru kepada Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor, jelas sanadnya, dan juga kepada Habib Jamal, dan juga Ustadz Romli, dan juga yang dari Pasuruan Habib Ahmad, dan juga putranya Habib Taufik, Habib Abdul Qadir. Ya, Abdul Qadir ya. Habib Abdul Qadir, dan juga di pondok sini apa? Ustaz Habib siapa? Kiai ya. Ya, Kiai Tajul itu jelas, keilmuannya jelas sanadnya. Kan itu. Makanya di situ sanad keilmuannya, apalagi sanad keilmuan daripada habaib bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga ikatan majelis inat ini adalah ikatan yang kuat dengan Al-Habib Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, jelas sanad keilmuannya. Yang kedua at-taraqi, at-talaqi yang pertama, yang kedua at-taraqi. Apa itu at-taraqi? Yaitu meningkatkan kualitas abad nikah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita sholawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di situ kita harus memperbanyak at-taraqi, yaitu memperbanyak ibadah, memperbaiki ibadah, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka buatlah Ramadan ini adalah ibadah yang paling bagus daripada ibadah sebelumnya. Maka jangan gula angkimun kejepok tahun datang. Ramadan pasti akan datang setiap tahunnya sampai hari kiamat. Akan tetapi apakah kita akan sampai juga di tahun yang akan datang? Belum tentu para penonton. Maka saya sakit tahun-tahunan tak mate. Bodoh sih tak pernah sakit sekali. Mate. Kan ini kan? Nah, ini kasih kebateren. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tulil umur fi taatillah. Panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjang umur tak ibadah, cengok mati ya. Kan sini kan? Lanjang umur tapi tak ibadah. Kan kun nambah dosa. Tapi lanjang umur ibadah. Kan saya. Kenapa kun? Umur lanjang tapi tak ibadah sekali. Maksiat esen kun. Can Habib Abdul Qadir Al-Kafir cengok mati ya. Sini kah? Mungkin tak ibadah sekali. Karena kehidupan di dunia adalah kehidupan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Karena di dunia adalah darul amal. Di dunia ini adalah tempat kita untuk beramal. Wa darul jaza fil akhirah. Dan di akhirnya Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita mendapatkan balasan. Nang akhirat ada sobung acaran bejeng sobung mon. Sobung. Tai santayan kan kok rokokan nang surga. Kok rokokan, beda rokok surga. Dan juga kata Al-Habib Abu Bakar Adni yang nomor 3 adalah at-tawaqqi. Apa itu at-tawaqqi? Yaitu menjaga penjagaan diri daripada kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para habaib neka para bubaratretan, habaib guru-guru kaula serang ajunan sedaja di kota Tarim di kota Yaman, neka tak sekapina amar ma'ruf. Pasti ada salah satunya yang nahi mungkar. Makanya jangan pilih-pilih. Kadang makin neka di akhir zaman neka ada orang-orang yang suka kepada habaib ini, tidak suka kepada habaib yang satunya. Itu yang bahaya. Jangan pilih-pilih. Karena di situ ada darah daging Rasulullah SAW. Tidak usah. Muncul tak cocok, sudah tak cocok. Tapi jangan sampai menghina, jangan sampai merendahkan habaib tersebut. Tidak boleh. Tak boleh. Makanya di kota Tarim mereka ada yang memang bagian tasawuf, ada yang memang tentang amar ma'ruf terus, amar ma'ruf. Ya, yaitu Habib Umar bin Hafid. Ayo bagaimana kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ada juga yang guru saya, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau yang nahi mungkarnya. Ayo, tidak boleh begini, tidak boleh maksiat, tidak boleh begini. Nah, itu harus ada seperti itu. Makanya disitulah ada saling, karena si paling berat neka nahi mungkar. Si paling berat adalah nahi mungkar. Paling tidak diri kita jauhkan daripada kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amar ma'ruf neka gampang, tapi yang nahi mungkarnya neka sebab berat. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedet ngodetan neka cepat oleh juduh. Kan ki paling gampang, paling rezekikan alban Allah Subhanahu wa taala. Malar mater kaula serang ajunan saja pemasok ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kor nyare. Mun kunang-nang mololo. Tak kira bisa. Memang ada di dalam kitab disebutkan sunnah bagi seorang perempuan ketika perempuan tersebut mendapat tero kasih laki karena orang laki nikah orang yang soleh, orang yang rajin ibadah, maka boleh seorang perempuan melamar. Di dalam kitab disebutkan oleh orang bini ngelamar orang laki. Mun orang laki nikah istiqomah, ahli majelis. Ini kan insyaallah buminya sih senang mun nganeka. Kan ki. Pasti sare. Tak napa tan mun beda orang bini nganeka nyare. Mencari laki-laki yang soleh yang baik agamanya. Tak usah nyari sesoki. Sesoki peser bisa sare. Cari yang bisa menuntun kita di dunia bahkan sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Cukup ki? Cukup penasane karesek boleh pun. Maka persiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan sehingga kita di akhir Ramadan kita mendapatkan predikat minal aidin al-faizin, termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan adalah awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Pertamanya di bulan Ramadan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika di pertengahan kita masih dalam keadaan
sempurna untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan maghfirah wa akhiruhu, dan di akhirnya itqun minan nar, pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis satu lagi ya. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan fi syahri Ramadan huwa syahrus sabr. Ramadan nikah adalah bulannya untuk bersabar. Kudu sabar. Mon orang sing tak sabar tak pasah. Tapi mon orang sing sabar pasti pasah. Pasti melaksanakan ibadah, entah itu di siang harinya, pada malam harinya kita sholat taraweh, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Wasabr sawabuhul jannah, dan orang yang bersabar akan mendapatkan pahala surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala halalan thayyiban. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada para habaib, khususnya kita mendapatkan keberkahan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, daripada ulama-ulama tarim, daripada para habaib, dan juga kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.